Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Jolisi, mahasiswanya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Ciamis. Saat ini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik dan juga hygiene pada Ibu Nipas pasca persalinan 2 hari. Nah, sebelumnya seperti biasa, sebelum kita mempersiapkan alat dan sebelum kita ke pasien, kita mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga bahwa tangan kita benar-benar bersih dan tidak membawa bakteri kepada pasien. Ditanya 6 langkah sesuai dengan Permenkes nomor 27 tahun 2017. Ini 17. Beres dan kita menuju ke pasien. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya perawat Winda yang pada hari ini kebetulan saya bekerja di shift siang dari jam 2 sampai dengan jam 9 malam. Apakah ini dengan Ibu Anggi? Betul. Mohon maaf Ibu, bisa dilihatkan namanya ya. Ya, Ibu Anggi berusia 24 tahun dan berasal dari Dusun Ciwala, Desa Banjarang sana. Betul ya? Baik, Ibu, berdasarkan catatan keperawatan dan catatan pidana yang telah saya lihat dan telah saya pelajari bahwa Ibu 1 hari yang lalu telah melahirkan dengan persalinan normal dan dengan bayi yang normal juga. Betul Ibu? Ya. Nah, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Ibu dengan tujuan untuk mengidentifikasi jika adanya masalah ataupun komplikasi pasca persalinan. Ya. Selain pemeriksaan fisik, saya juga akan melaksanakan kebersihan organ intim Ibu atau dengan bahasa kesehatan disebut dengan vulva hygiene yang bertujuan untuk menjaga kebersihan organ intim Ibu, menjaga kenyamanannya dan juga untuk mencegah infeksi. Nah, apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik. Nah, nanti untuk waktu tindakan yang akan kita lakukan ini kurang lebih 15 menit sampai dengan 20 menit. Bisa dimulai sekarang Ibu ya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, mohon maaf, nanti akan kita lakukan cek keadaan umumnya terlebih dahulu, dan alhamdulillah keadaan umum pasien kesadarannya kompensif. Setelah itu kita periksa tanda-tanda vital, namun sebelumnya kita pakai sarung tangan terlebih dahulu ya. Setelah tadi cuci tangan pakai sabun, sebelum kita melakukan tindakan, kita pakai hand rub dulu. Sama 6 langkah sesuai Permenkes 27 tahun 2017. Nah, setelah beres kita pakai sarung tangan. Bentar ya Bu ya, kita pakai sarung tangan leher dulu. Ibu, bagaimana perasaannya hari ini setelah kemarin melahirkan? Masih ada keluhan? Ngilu-ngilu aja. Ngilu-ngilu, capek ya Bu ya, merasa capek ya. Baik, Ibu, sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan tekanan darah pada Ibu. Nanti dalam perasaan tekanan darah ini, Ibu tidak usah berbicara dulu, bernafas normal ya, relax aja supaya nanti tidak mempengaruhi hasil dari tekanan darahnya ya. Persalinan kemarin merupakan anak pertama ya Bu ya? Iya.
Mungkin boleh dipinjam tangannya yang sebelah kanan Ibu ya. Maaf, silakan dimasukkan. Silakan simpan Ibu tangannya, santai, rileks aja. Ibu tidak mempunyai riwayat tekanan darah tinggi? Tidak ya. Selesai ya. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang selalu kita lakukan hanya tekanan darah dan pemeriksaan suhu saja. Selanjutnya saya akan memeriksa suhu tubuh Ibu ya. Baik Ibu, hasil dari pemeriksaan tekanan darah tadi, Ibu semalam kurang tidur ya? Jadi untuk tekanan darahnya 90/70. Nanti Ibu cukup istirahat dan juga cukup makan ya. Untuk suhu tubuhnya alhamdulillah dalam keadaan normal 36,4 derajat Celcius ya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pemeriksaan fisik Ibu ya. Untuk melakukan pemeriksaan fisik ini bisa Ibu buka maskernya sebentar ya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya kita mulai di daerah kepala, terutama di rambut. Kita identifikasi dan kaji dan kita tanyakan kepada pasien apakah ada kerontokan pada rambut dan juga lihat kebersihan rambutnya. Sudah ya, para ibunya berhijab. Untuk selanjutnya kita lihat muka pasien, kita inspeksi apakah ada edema ataupun ada hiperpigmentasi. Untuk selanjutnya setelah inspeksi di pipi, kita lihat periksa mata pasien apakah ada anemis pada konjungtiva yang disebabkan karena perdarahan ketika proses persalinan. Ibu mohon maaf, bisa melihat ke atas Bu ya, bagus ya, antibiotik anemis. Selanjutnya kita periksa hidung pasien, kaji dan tanyakan kepada pasien apakah ada pilek ataupun ada sinusitis. Dikarenakan apa? Jika ada infeksi pada ibu postpartum, ini akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan energi pada ibu nifas. Nah, selanjutnya kita periksa kita periksa gigi dan mulutnya. Apa yang kita tanyakan, apa yang kita periksa pada gigi dan mulut pasien, kita tanyakan, kita inspeksi apakah ada stomatitis dan juga adanya gigi berlubang. Yang gigi berlubang ini bisa menjadikan salah satu tempat masuk mikroorganisme yang akan menyebar secara sistemik. Nah, setelah gigi dan mulut, kita juga periksa telinga pasien apakah ada peradangan ataupun infeksi. Setelah di daerah kepala selesai pemeriksaan fisik, kita ke payudara. Untuk payudara, kita inspeksi terhadap kesimetrisan antara payudara kanan dan kiri, dan juga kita inspeksi warna dari areola mamae. Juga kita inspeksi adanya pecah-pecah pada puting yang mengindikasikan kesiapan ibu dalam nanti proses menyusui, dan juga kita inspeksi menunjuk atau tidaknya puting mamae ibu. Seperti itu. Selanjutnya setelah di daerah payudara, setelah inspeksi kita palpasi apakah ada air susu yang sudah keluar ataupun baru kolostrum yang keluar, karena postpartum pada hari kedua persalinan ini biasanya ada ibu yang belum melaksanakan laktasi atau belum menyusui kepada bayinya, sehingga baru ada ketika palpasi baru keluar kolostrum dari puting payudara ibu. Nah, setelah di daerah mamae, kita periksa di daerah abdomen. Untuk daerah abdomen ini, maaf ya Bu, untuk daerah abdomen ini kita inspeksi terhadap adanya linea
strie, juga adanya linea alba. Juga kita inspeksi apakah abdomen ibu lembek ataupun keras. Ketika abdomen ibu keras menandakan adanya kontraksi pada rahim yang akan meminimalisir terjadinya perdarahan. Jika anemia, jika abdomen ibu terasa lembek atau perut ibu terasa lembek, kita masase supaya terjadinya kontraksi pada rahim ibu. Nah, selanjutnya kita lakukan auskultasi untuk mendengarkan bising usus ibu di 4 kuadran abdomen. Oke Bu ya, tidak apa-apa, ini tidak usah dibuka. Kedua kuadran, selanjutnya bagian bawah 4. Nah, Ibu, apakah dari hari kemarin sudah buang air besar atau belum? Belum. Ya, maaf, tadi Ibu sebelum pemeriksaan fisik dilaksanakan ini, karena dikarenakan Ibu baru saja buang air kecil ke kamar mandi ya, jadi nanti kita periksa untuk kandung kemihnya ya, supaya pengosongan atau pengisian kandung kemihnya normal atau tidak ya Bu ya. Sudah kita auskultasi untuk bising usus. Selanjutnya kita palpasi Ibu untuk memeriksa tinggi pundus uteri Ibu. Untuk pasca persalinan 2 hari, biasanya pundus uteri ini berada 1 cm di bawah pusat Ibu ya. Setelah abdomen, lalu selanjutnya kita memeriksa daerah anogenital yang terdiri dari pulpa dan juga perineum. Namun sebelum ke pemeriksaan anogenital, dikarenakan nanti kita akan melaksanakan pulpa hygiene, kita periksa dulu bagian ekstremitas bagian bawah untuk memeriksa muskuloskeletal ibu bagian bawah. Mohon maaf ya Bu ya, saya buka ya. Nah, untuk ekstremitas bagian bawah ini kita lakukan inspeksi terlebih dahulu apakah adanya edema atau tidak. Selanjutnya setelah kita inspeksi apakah ada ada varises atau tidak. Setelah itu kita tekan ekstremitas bagian bawah apakah ada nyeri tekan. Setelah kita palpasi, lalu kita laksanakan periksa untuk tanda Homan-nya. Untuk apa tanda Homan ini? Tanda Homan ini untuk memeriksa adanya indikasi tromboflebitis pada ibu. Ketika ada tromboflebitis ini akan menghambat sirkulasi darah ke bagian distal, organ tubuh bagian distal ya. Ibu, mohon maaf saya pinjam dulu ya Bu ya, kakinya kita angkat dulu. Tangan kanan memegang telapak kaki ibu dan tangan kiri memegang betis ibu. Jika pada tanda Homan ini kita tekan seperti ini, maaf ya Bu ya, apakah ada sakit Bu di daerah betisnya? Tidak ada. Nah, jika ibu mengeluh sakit di daerah betis ketika kita periksa, ketika tekan telapak kakinya, berarti mengindikasikan adanya tromboflebitis kepada ibu pasca persalinan. Satu lagi ya Bu. Ada sakit Ibu? Tidak, alhamdulillah. Nah, untuk pemeriksaan ekstremitas bagian bawah sudah selesai. Selanjutnya kita periksa atau inspeksi bagian anogenital ibu yang terdiri dari pulpa dan perineum. Selanjutnya kita periksa bagian anogenital ibu yang terdiri dari pulpa dan perineum. Dikarenakan kemarin ibu pasca persalinan normal, kita inspeksi dengan tidak adanya laserasi, tidak adanya robekan. Kita inspeksi pada organ intim ibu, inspeksi terhadap adanya lohea, dikarenakan pada 2 hari pasca persalinan lohea rubra berwarna merah, dan kita inspeksi adanya tanda-tanda infeksi atau tidak, seperti kemerahan, bengkak, dan juga peningkatan suhu tubuh pada ibu. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya kita lakukan pulpa hygiene. Untuk pemeriksaan pelaksanaan pulpa hygiene, di sini sudah tersedia alat-alatnya yang terdiri dari kaca steril yang sudah dibasahi oleh cairan NaCl,
ada pinset anatomi atau chirurgis jika diperlukan. Tapi jika kita sudah menggunakan sarung tangan, boleh tidak menggunakan pinset ketika melakukan pulpa hygiene, dan juga ada bengkok yang nanti dipakai untuk membuang kasa yang setelah pelaksanaan pulpa hygiene. Nah, untuk pelaksanaan pulpa hygiene yang pertama kita bersihkan dengan kasa yang telah dibasahi NaCl ini. Tahap yang pertama kita bersihkan labia mayora sebelah kanan dari atas ke bawah. Setelah itu kita bersihkan labia mayora sebelah kiri dulu yang tadi ya. Selanjutnya kita bersihkan labia mayora sebelah kanan sama dari atas ke bawah. Lalu selanjutnya kita bersihkan labia minora seperti yang tadi, sebelah labia minora sebelah kiri dari atas ke bawah, dan labia minora sebelah kanan dari atas ke bawah. Dan yang terakhir kita bersihkan bagian tengah mulai dari klitoris atau kelenjar Bartolini dari tengah-tengah, dari atas ke bawah. Nah, setelah selesai pulpa hygiene, kita bersihkan alat-alat dan kita rapihkan ibu kembali. Lalu kita buka sarung tangannya. Kita simpan. Kita cuci tangan kembali 6 langkah. Setelah itu kita tanyakan respon ibu setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan juga pulpa hygiene. Nah, baik ibu, alhamdulillah pemeriksaan fisik dan juga pelaksanaan kebersihan organ intim ibu sudah selesai. Nah, bagaimana sekarang perasaan ibu setelah dilakukan pulpa hygiene atau kebersihan organ intim? Apakah merasa nyaman? Alhamdulillah lebih terasa nyaman sama bersih. Alhamdulillah ya bu ya. Nanti setelah ibu pulang ke rumah, ibu bisa melakukan sendiri di rumah ya bu ya, seperti langkah-langkahnya seperti yang tadi, tidak usah memakai betail dan lain sebagainya. Jadi ketika ibu buang air kecil, setelah buang air kecil ibu harus membersihkan organ intim ibu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan bu? Tidak ada, cukup ya. Ya, jika nanti ibu memerlukan saya ada di ruang perawat. Ibu bisa menghubungi saya yang berhubungan dengan kesehatan ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan ibu beristirahat kembali. Demikian tindakan ataupun praktek pemeriksaan fisik pada ibu nifas atau ibu postpartum dan juga tindakan pulpa hygiene. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.